manfaat bagi kita. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Pak Abu Bakar. Jadi saya tidak akan berlama-lama, sudah ada yang merekam dan kita hanya ada satu ruangan, tidak perlu saya breakout Zoom. Waktu dan tempat saya persilahkan karena ini penting teman-teman, memulai dari rancangan. Nanti Pak Abu Bakar ini adalah coach dari kelompok 1 di pelatihan dasar Banggai Kepulauan angkatan 94. Untuk itu saya persilahkan Pak Abu dan saya izin memantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik? Mana sehat? Sehat Pak. Tetap semangat ya. Oke, baik. Semangat. Tentu saja kita harus menyampaikan ucapan terima kasih dulu kepada Pak Rahmat yang memfasilitasi pertemuan kita malam ini, yang seharusnya tadi siang ya, tadi pagi jam 10-an, karena sesuatu dan lain hal, maka saya minta sama beliau dan kesediaan adik-adik supaya pertemuan ini kita lakukan pada malam hari ini. Nah, tentu saja kita harus juga tak lupa menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita hadir walau hanya melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik yang saya banggakan, para peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan angkatan 94, khususnya kita yang berada di kelompok 1 ini. Malam ini adalah pertemuan pertama kita. Insya Allah nanti dari beberapa kali pertemuan yang akan kita selalu sharing dan diskusi dalam rangka memfasilitasi penulisan ataupun juga penyusunan rancangan aktualisasi daripada saudara-saudara sekalian. Untuk lebih akrabnya barangkali karena waktu kita ini cukup singkat, saya ingin dulu berkenalan dengan adik-adik. Silakan memulai menyebutkan nama satu persatu dan asal unit kerjanya, ya, di mana asal unit kerjanya secara singkat bergantian. Ya, silakan siapa dulu? Ya, baiklah. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam. Ya. Saya mengawali dari teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuwidi Adnyana, Pak. Asal instansi kerja Dinas Pendidikan SMP Negeri 4 Totikum, Pak. Kecamatan Totikum. Oke. Ya, SMP Negeri. Ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Putu. Siapa di belakangnya Putu? Langsung saja spontanitas. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Lodik, asal instansi saya dari Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, Pak. Oke, terima kasih Rahmi. Selanjutnya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Juniansah, asal instansi saya SMP Negeri 1 Atap Palam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sandi. Siapa lagi? Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Niludian Parlina Dewi, asal instansi Dinas Pendidikan SD Negeri Lalandai, Kecamatan Bulagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Di belakangnya Nilu, siapa? Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marta Tilova Rasubala, asal instansi saya dari SDN Tolon, Kecamatan Bulagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Marta. Di belakangnya Marta siapa?
Selamat malam, Pak. Malam. Ya, perkenalkan nama saya Margaret Lefran, asal instansi dari UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum. Puskesmas Totikum. Oke. Makasih Margaret. Di belakangnya Margaret siapa? Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Brian Roy Laona, asal instansi Dinas Pendidikan SDN Pembina Bulagi. Terima kasih. SDN Pembina Bulagi. Iya, Oke. Pak. Brian. Siapa lagi di belakangnya Brian? Perkenalkan, nama saya Francisca Telitan, unit kerja saya di SMP Satap Mamulusan, Kecamatan Liang. Terima kasih, Pak. Mamolosang? Mamulusan, iya, Pak. Mamulusan. Oke. Siapa lagi di belakangnya Francisca? Ya, baiklah. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Sulambi, asal instansi Dinas Pendidikan SDN Negeri Sosom Kecamatan Bulagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terakhir siapa? Satu lagi. Sudah semua? Lagi satu, Pak. Belum, Sri Pak. Lagi satu, Pak. Wahyuningsi. Sri Wahyuningsi Matiro. Di Wahyuning sini keluar masuk Pak Bu. Kayaknya enggak bagus ya dengan. Oh, iya. Sri Wahyuningsi. Oke. Sambil menunggu dia masuk, kita bisa memulai saja. Baik, adik-adik sudah memperkenalkan nama dengan saya karena ini memang pertemuan pertama kita. Saya senang, saya gembira, saya bahagia bisa bertatap muka, bisa berteman, bisa berkenalan dengan Anda semua. Dan tentunya saya juga akan memperkenalkan nama saya sebagaimana yang tertera di jadwal. Saya mau share screen ini. Pak, siapa namanya nih? Pak Rahmat. Siapa Abu? Saya mau share screen. Ya. Nama saya Abu Bakar. Udah, Pak, silakan Pak. Ya. Nama saya Abu Bakar Al-Mahdali. Saya lahir 64 tahun yang lalu. Wah, sudah tua ya. 64 tahun yang lalu di Kabupaten Tojo Una-Una. Waktu itu masih namanya Kabupaten Poso. Nah, saya sudah memiliki cucu, ya, memiliki cucu sebanyak 2 orang sekarang. Tapi kalau dia foto ini ya masih umur-umur. Kalau cuma Pak Rahmat ini bisa dilawan ini. Menyerah saya Pak, menyerah. Allahu Akbar. Saya lahir di Una-Una 10 Juli tahun 1957. Sekarang jabatan saya Widya Iswara, ahli utama, pangkat 4D. Ini nomor HP saya. Nomor email saya, nomor HP ini, nomor WA juga. Ini penting sambil saya memperkenalkan diri. Segera di antara kalian salah satunya buat grup WA. Masukkan segera nomor saya. Malam ini juga akan saya berikan bahan paparan ini nanti ya. Karena kita nanti akan sering berkomunikasi, berkonsultasi, berkoordinasi melalui WA, ya, melalui telepon, SMS. Pakai saja nomor ini. Nah, saya sama-sama dengan Pak Rahmat yang memfasilitasi malam ini di kantor BPSDM. Saya sebagai pejabat fungsional. Sama dengan Anda semua ini, saya lihat guru-guru yang fungsional, ada juga di kesehatan, rata-rata fungsional, ya samalah kita. Namun sebelumnya saya adalah pejabat struktural. Pejabat struktural sebagai kepala dinas
perindustrian, perdagangan selama 4 tahun ya di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya juga saya sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kurang lebih 2 tahun. Saya lama di pendidikan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah kurang lebih hampir 7 tahun. Bahkan 3 tahun saya juga Kepala Dinas di tingkat kabupaten, tepatnya di Poso. Poso saya agak lama, kurang lebih 16 tahun, baik Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendapatan, Kepala Bawasda dulu namanya Bawasda, sekarang Inspektur ya, Inspektorat. Dan juga sebelumnya adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, ya dulu namanya Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Poso. Nah, saya kebetulan saja duluan lahir, maka duluan mengecap jabatan-jabatan birokrasi seperti itu. Kalau seandainya kita sama-sama lahir, tentu saja karir Anda mungkin jauh lebih bagus dari saya. Nah, saya hadir di sini bukan mengajar, tapi sebagai fasilitator, ya, memfasilitasi pembelajaran ini khususnya pada agenda 4, ya, pembelajaran agenda 4, aktualisasi. Adik-adik yang saya banggakan, yang saya cintai, ada beberapa hal yang perlu mengawali pertemuan kita malam ini. Yang pertama itu bahwasanya Anda ada di sini, kita ada di sini sama-sama di Latsar ini tidak lain adalah untuk menciptakan PNS yang profesional, ya, menciptakan PNS yang profesional, dan itu tidak cukup kalau tidak ditambah dengan berkarakter. Ini berkarakter dalam hal apa? Dalam hal memberikan pelayanan publik, pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Ada bidang pendidikan, ada yang bidang kesehatan, ada bidang teknis, masalah ekonomi, ada di bagian inspektorat, Saudari Rahmi tadi ya, di inspektorat. Nah, ini tentunya tidak cukup Anda sebagai orang yang profesional dengan pendidikan yang memadai, tapi kalau tidak ditambah dengan bagaimana pemenuhan karakter kita. Memang sistem CAT ini bagus ya, luar biasa, tapi belum bisa dilihat sejauh mana sifat pribadi karakter seseorang. Walaupun ada juga wawancaranya, tapi untuk PNS, untuk ASN ke depan ini harus mengikuti pelatihan ini, latihan dasar di ibarat rumah itu pondasinya yang menentukan ini. Walau hanya 1-2 bulan ya, 1 bulan pembelajaran, 1 bulan di tempat kerja melalui aktualisasi atau habituasi, tapi mudah-mudahan ya bisa memberikan dasar-dasar yang kuat dalam pembentukan karakter Anda. Nah, tentu saja ada dasar hukumnya. Nah, ini ada beberapa, nanti silakan baca-baca. Ada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang manajemen ASN, ada PP Nomor 17 tentang manajemen ASN, ada Perlan Nomor 1 tentang Latsar, dan seterusnya tentang penyelenggaraan Latsar, juga tentang kurikulum. Yang saya putihkan ini nomor 1, nomor 4 itu nanti pada saat membuat rancangan aktualisasi silakan diambil. Maaf, silakan diambil 2 poin ini sebagai dasar ya, sebagai dasar dalam menyusun ya. Di samping mungkin Anda mau ambil undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, silakan saja. Tapi tadi baru saya mengoreksi juga tadi Latsar yang saya bimbing, mungkin kasihkan ini ditaruh lagi di sini. Di alinea pertama di pendahuluan ada Perlan nomor 12 tahun 2018, itu kan sudah almarhum. Nah, itu saya kau dapat di mana itu? Padahal sudah saya ingatkan. Ini gantinya ini Perlan nomor 1, baru saja ini tentang Latsar CPNS. Itu juga Latsar CPNS ya, tapi 2018 yang lalu sudah diganti. Itu kasihkan nyalin-nyalin ya seperti itu. Nggak mengerti bahwa peraturan itu sudah almarhum, sudah wafat, digantikan sama ini. Saya ingatkan lagi, jangan terlalu asik mengcopy paste, padahal itu keliru. Ya, itu ya adik-adik. Nah,
Apa kompetensi yang kita bangun di dalam pelatihan ini? Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 itu, yang pertama adalah bagaimana kita mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Saya kira ini sudah dipelajari di awal-awal minggu pertama itu Anda diberi pembelajaran di sana bagaimana melihat sikap bela negara, bagaimana melihat isu-isu kontemporer, masalah-masalah yang ada di sekitar organisasi kita. Nggak boleh memberikan pembiaran. Ya, sikap perilaku bela negara itu tentu beda dengan zaman dulu ya, perebutan kemerdekaan kita bela negara itu dengan memanggul senjata. Kalau sekarang tidak seperti itu. Saya kira sudah jauh diberikan pembelajaran oleh WI Pengampu. Bagaimana menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini di agenda 1, udah clear, udah Anda lewati. Kemudian, bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Nah, ini yang biasa disebut dengan agenda 2 atau isinya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Jadi kelima nilai-nilai dasar itu ini akan diterapkan di dalam pelaksanaan dalam 1 bulan ke depan, tapi harus melalui dulu tulisan rancangan aktualisasi. Nah, ini dalam penulisan nanti ini utuh ini di dalam bab 2. Dalam bab 2 ini utuh diturunkan tulisannya bersamaan dengan ini bab 3. Bab 2 yaitu poin ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, sebetulnya kedudukan dan peran kita itu sama, tidak ada bedanya. Antara si A dengan si B, pada unit kerja yang manapun juga, sama-sama. Ibarat nendang bola itu, bolanya itu tetap sasarannya satu, yaitu bagaimana menggetarkan jaring lawan, kan seperti itu. Cuma sudah ada tugas masing-masing. Kalau kesebelasan itu ada tugasnya yang memang cuma jaga-jaga gawang. Ada juga bek kiri, bek tengah, bek kanan. Nah, itu tugasnya yang mempertahankan. Tugasnya mempertahankan, hanya itu tugas dan fungsinya di situ. Tapi sasarannya sama. Bagaimana gol itu bisa tercapai di depan sana. Nanti siapa yang nendang bola? Ya nanti kapten kesebelasannya, ada penyerang tengah. Sudah ada pembagian tugas. Nggak boleh bilang, wah itu yang nendang ke gawang itu yang paling penting. Tidak bisa. Ada oper-operan bola. Ya. Jadi ibarat Anda yang bekerja di pendidikan, jangan terlalu bangga. Mengatakan pendidikan yang paling berperan. Kalau tanpa pendidikan, kalian bego-bego semua. Orang Indonesia blon-blon semua. Iya, benar juga. Makanya anggarannya harus dibesarkan. Ya, harus dibesarkan 20% dari anggaran APBD, APBN harus. Ya, kan orang kesehatan juga pasti ngomong, biar kamu cerdas-cerdas, kalau seandainya tidak sering sakit-sakitan, buat apa? Nah, ini nanti orang bidang teknis, bidang ekonomi juga akan ngomong juga, biar kamu pintar, biar kamu cerdas, kalau tidak bisa makan, tidak bisa cari duit, gimana? Jadi semua penting, kedudukan dan perannya semua ada artinya. Nggak boleh kita membanggakan diri. Maka di sana itu diberi pembelajaran, ada 3 materi kan, kedudukan dan peran ASN itu dalam bingkai negara kesatuan republik di sana. Ada namanya apa? Pelayanan publik. Ya. Kemudian dalam nendang bola itu kan harus ada kolaborasi. Jadi ada wall of government, ya, ada integrasi, ada koordinasi satu dengan yang lain, kan seperti itu. Dan yang terakhir harus piawai, ya, harus piawai. Harus profesional, yang biasa disebut di sana pembelajaran manajemen ASN. Jadi ada 3 itu dalam aktualisasi kedudukan dan peran PNS, pelayanan publik, wall of government, dan manajemen ASN. Jadi poin 2 dan 3 ini nanti ada utuh itu Anda tuangkan di dalam bab 2. Nah, nanti dia di bab 2 itu. Karena ini akan bolak-balik yang akan selalu bicarakan pada saat pelaksanaan rancangan aktualisasinya nanti. Nah, kemudian yang ketiga, ini menunjukkan penguasaan kompetensi teknis dibutuhkan sesuai bidang tugasnya tadi.
ada bidang kesehatan, bidang pendidikan. Kalau ini memang sudah bidang tugas Anda kan di sini. Tapi ini poin 1, 2, 3 ini tidak bisa jalan kalau tidak melalui ini. Jadi Anda datang ke sini, datang di latihan dasar ini, jangan nanti terlalu jauh memperbincangkan soal apa yang Anda tulis, ya, substansinya. Lupa bahwa sebetulnya poin 1, 2, 3 ini jauh lebih penting. Karena sini masalah pembentukan karakter tadi itu ada di sini, khususnya di poin 2 tadi. Ini ya, itulah kompetensi yang dibangun sehingga Anda bisa, kita semua, karena saya juga masih ASN sebagai PNS, yang sering dikatakan itu menjadi ASN yang berkelas dunia. Katanya kita mau setara dengan negara-negara maju. Nah, harus pribadi kita masing-masing kita tingkatkan pelayanannya kepada masyarakat sesuai dengan tugas kita masing-masing. Adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, kalau kita lihat bahwa sebetulnya tidak bisa kita pisahkan agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4 sebagai aktualisasinya ya. Di dalam agenda itu sendiri kan ada beberapa materi-materi yang juga saling keterkaitan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi lingkaran besarnya itu adalah kesiapsiagaan bela negara, analisis kontemporer, wawasan kebangsaan, dan nilai bela negara. Inilah agenda 1. Jadi ada di lingkar. Agenda 1 melingkar daripada agenda 2 dan agenda 3 yang ada di dalam. Agenda 3, agenda 2 yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ini sudah Anda pelajari beberapa hari yang lalu ya, beberapa hari lalu. Mungkin ini barusan yang terakhir adalah agenda 3. Agenda 3 itu kedudukan dan peran ASN yang saya katakan tadi. Di sana ada pelayanan publik, di sana ada wall of government. Ini istilah memang tidak di-Indonesiakan. Wall of government adalah intinya kolaborasi, koordinasi, integrasi antar unit kerja untuk mencapai pelayanan publik yang baik, yang maksimal. Kemudian manajemen ASN-nya, bagaimana manajemen yang profesional, yang netral, kemudian kita tidak tergerus dengan politik-politik praktis, kita tetap profesional. Itu dikatakan profesional manajemen kita bekerja saja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Kita harus punya kepekaan ya terhadap hal-hal ataupun masalah-masalah, isu-isu itu keluar dari sana, keluar daripada pelayanan publik, wall of government, dan manajemen ASN. Nah, isu itu nanti tentu dilihat apa penyebabnya. Dari penyebab itu maka muncul ide gagasan kreatif, kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Nah, itulah kira-kira gambaran singkat daripada hubungan antara pembelajaran yang sudah Anda ikuti dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Nah, sekarang kita mau coba mengaktualisasikan nilai-nilai ini pada apa? Pada kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Kalau tadi saya lihat ini ada fungsinya bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, dan satu lagi ada di inspektorat dari satu orang ini. Yang paling banyak saya lihat bidang pendidikan ini. Oke. Singkat saja kalau tentang coaching agenda itu sudah seperti itu. Saya ingin curi star supaya malam ini sudah clear, saya antar Anda di dalam penyusunan rancangan aktualisasi dalam bentuk proposal melalui draft atau konsep draftnya seperti ini. Jadi ada dua bab itu adik-adik, ada 2 bab ya. Untuk di rancangan ini, bab pertama itu isinya adalah latar belakang. Di sana Anda bercerita, menuturkan situasi yang ada saat ini dan apa yang diharapkan ke depan. Situasi yang ada, kondisi saat ini, dan apa yang diharapkan. Perhatikan ini ya, latar belakang itu. Tentu saja Anda yang di pendidikan melihat di sana apa masalah-masalahnya. Sebetulnya di dalam penuangan kondisi saat ini, itu sudah menukik. Itu sudah menukik pada isu pokok, isu utama sudah tercermin di sini, di latar belakang masalah, di kondisi saat ini. Nanti pada saat penetapan isu, di situ baru dimulai lagi untuk mengurai
ada beberapa isu, kemudian Anda pilih satu isu pokok. Nah, misalnya 3 isu, 3 masalah, kemudian dipilih salah satunya, tapi melalui pendekatan yang sudah diajarkan itu ya, pendekatan metode tapisan isu, aktual APKL dan USG, dan biasanya ya dilihat lagi sebab akibatnya dari masalah yang diangkat, masalah utama yang diangkat itu, misalnya analisis fishbone. Nah, itu di sini di penetapan isu ini. Nah, tapi sebetulnya di kondisi saat ini itu sudah mulai tergambar apa yang dipilih, ditetapkan itu sudah ada di sini. Kemudian Anda ulas sedikit analisis dampak isu yang sudah diangkat itu, yang sudah ditemukan itu, apa dampaknya ya kalau tidak diselesaikan. Nah, kemudian masih di bab 1 pendahuluan, kemudian 1.2 itu adalah visi misi gambaran organisasi. Jadi bukan visi misi sekolah ya, bukan visi misi puskesmas, bukan visi misi dinas pendidikan, tapi visi misi daerah. Jadi dalam hal ini tentunya visi misi daripada Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan, ini Bangkep. Kemudian silakan berikan gambaran singkat organisasinya dan lihat tugas dan fungsi daripada Anda sendiri ya, sebagai guru, sebagai perawat, sebagai staf fungsional di inspektorat tadi. Kemudian masih di dalam bab 1.3 ini tujuan. Nah, tujuannya ada 2. Tujuan umum, tujuan khusus. Apa itu tujuan umum? Tujuan umum itu terkait dengan penerapan nilai-nilai aneka yang sudah saya jelaskan tadi itu ya, ini agenda 2, dan juga tentang penerapan daripada pelayanan publik, whole of government, management asset, itu agenda 3. Itu yang umum. Kalau yang khusus ya khusus masing-masing sesuai dengan apa yang Anda tulis, apa yang Anda mau garap sebagai rancangan aktualisasi bidang kesehatan, itu pun terbagi. Biasa ada masalah kesehatan gigi, ada masalah ibu menyusui, itu masing-masing di sini. Ada masalah metode-metode pembelajaran dan sebagainya. Itu tujuan khusus ya. Kalau tujuan umum seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu. Nah, ini lanjutannya adik-adik. Di poin 1.4, tadi kan 1.3, manfaatnya. Silakan diurai manfaatnya bagi peserta terhadap apa yang Anda rencanakan itu, kemudian apa manfaatnya bagi organisasi, apa manfaatnya bagi pemerintah, apa manfaatnya bagi masyarakat. Kalau masih ada lagi yang bisa Anda tulis sesuai dengan apa yang isu yang Anda angkat, silakan ditambah apa-apa. Kemudian di bab 2, ini tadi bab 1 yang di atas itu, bab 2-nya itu nanti rancangan aktualisasi. Nah, ini sudah rancangan. Nah, ini yang saya katakan tadi itu. Jadi jangan menilai bahwa apa yang dipelajari atau dibawakan oleh Bapak-Bapak Widya Suara pengampu agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Gunanya sudah di sini. Khususnya nilai-nilai dasar ASN agenda 2. Ini utuh dan mungkin saja ini bisa sama. 10 orang ini bisa sama ya, bisa sama dalam bab 2 ini, khususnya nilai-nilai dasar ASN. Kemudian kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yang tadi saya katakan agenda 3, yaitu di sana ada pelayanan publiknya, manajemen ASN, dan whole of government, silakan diurai itu daripada 3 poin tadi itu. Nah, setelah itu baru masuk di poin 2.3, sudah masuk pada rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan. Dalam 1 bulan ke depan. Awali dulu unit kerja. Nah, tadi unit kerja di mana? SDN negeri atau SDN 1 atap ya. Silakan. Di mana itu? Kasih lengkap. Kemudian apa isu yang Anda angkat? Isu yang Anda angkat di sini cukup 1, biasanya saya lihat diangkat lagi 3, padahal itu sudah clear. 1 saja. 1 karena sudah dipilih melalui analisis tapisan masalah.
melalui APK USG. Itu isu yang diangkat itu satu yang utama. Nah, tentu itu terkait dengan agenda 3. Kan tadi di tayangan awal itu kan terkait sama agenda 3. Isu itu terkait dengan agenda 3. Gagasan itu terkait dengan agenda 3 juga. Tapi Anda bisa ulas di sini agenda 3 yang mana itu terkait. Silakan semampu-mampunya mengurai apakah itu terkait dengan pelayanan publik, apakah itu terkait dengan wall of government ataukah dengan manajemen ASN, tidak ada masalah. Singkat saja bisa diurai sebelum masuk pada tabel rancangan. Nah, setelah isu yang diangkat dipilih satu itu, tentu ada gagasan pemecahan masalah. Gagasan pemecahan masalah ini pada umumnya merupakan jawaban terhadap isu. Ingat ya, jawaban terhadap isu yang diangkat. Dan isu yang diangkat itu pada umumnya pernyataan negatif. Pada umumnya pernyataan negatif. Laju saya menjelaskan ini adik-adik, cukup? Hah? Cukup, Pak. Cukup. Cukup, tidak laju juga, toh? Suara cukup dengar? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke. Nah, nanti bahan ini saya kirim ya malam ini juga, makanya bikin grup cepat. Nama grupnya itu Coach 94 Bangkep, karena saya terlalu banyak grup ini di HP dan saya bingung. Jadi supaya tidak bingung, namanya Coach 94 Bangkep, gitu ya. Jadi saya ulang ya, isu itu isu utama saja yang diambil satu. Waktu di awal tadi di bab 1 itu kan ada 3. Di latar belakang itu 1 yang diangkat juga, kemudian diurai lagi 3 sebagai persyaratan lah supaya kelihatan juga ilmiahnya. Walaupun itu ya sebetulnya tinggal Anda punya keinginan hati mau di mana, mau di bobot-bobot yang lebih tinggi. Tapi sudahlah, ini isu yang diangkat 1, kemudian gagasan pemecahan masalah. Gagasan pemecahan masalah ini pada umumnya pernyataan positif. Nah, karena ini menjawab daripada isu. Dan pada umumnya juga gagasan pemecahan masalah ini yang diangkat dijadikan sebagai judul, ya, judul rancangan aktualisasi. Nah, di sini harus sudah kelihatan kalau di judul itu ataupun juga gagasan ini harus kelihatan fokus. Nampak 2 hal ya, fokus dan lokus. Jangan lupa itu. Jangan kayak anak-anak SMA yang menulis itu tulisan-tulisan tidak jelas. Jadi harus ada fokus, ada lokus. Kalau fokus masalah apa misalnya tentang proses belajar mengajar, tapi lokusnya di SMP Satap, Kabupaten Bangkep itu lokus namanya. Nah itu, jadi harus ada 2 ya, fokus dan lokus. Jangan cuma fokus. Lokusnya di mana? Di sorga apa di neraka? Jangan suruh menafsirkan sendiri orang yang membaca, nanti dibaca-baca di manakah ini? Wah, rupanya di bab 3 baru dapat tahu. Rupanya ini di Bangkep ini, di SDN Satap ini. Karena di judul tidak nampak. Nah, itu ya. Ini ada catatan saya tadi sebelum masuk ke tabel rancangan aktualisasi agar dianalisis keterkaitan isunya di agenda 3. Lihat yang lebih terkait itu yang mana, pelayanan publik, WOG atau manajemen ASN. Setelah itu baru kita masuk ke tabel rancangannya. Ini tabel rancangannya. Ini bab 2 ini mulai dari sini poin 23, perhatikan ya, poin 23 rencana aktualisasi satu kesatuan dengan tabel ini. Satu kesatuan sama tabel ini. Jadi di atas tabel ini yang tadi itu unit organisasi, isu yang diangkat, ya, kemudian gagasan pemecahan masalah, baru masuk ke ini. Supaya coach ataupun juga penguji ataupun juga yang baca itu enak gitu. Langsung ini satu kesatuan dan tabel. Nah, inilah tabel rancangan aktualisasi yang dipakai di seluruh Indonesia ini oleh semua anak-anak daftar ya, kayak ginilah, ada 7 kolom. Kolom 1 sampai dengan kolom ke-7. Kolom 1 nomor, kolom kedua kegiatan, kolom ketiga tahapan kegiatan, kolom keempat output atau hasilnya, kolom kelima keterkaitan substansi mata pelatihannya, kolom keenam kontribusi, visi dan misi daerah, dan penguatan nilai organisasi. Nah, kolom 1 udah tahu ya, itu nomor urut 1 misalnya. Nah, kegiatan.
isu tadi, masalah terpilih dijawab oleh gagasan. Gagasan kalau hanya di kepalamu deh, itu namanya gagasan tinggal gagasan. Sama dengan orang bermimpi kau. Harus dieksekusi itu gagasan di lapangan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kegiatan. Jadi ibarat main bola, tendang bolanya itu, bikin kegiatan satu apa. Nah, dari kegiatan satu itu melahirkan beberapa tahapan kegiatan, ya, beberapa tahapan kegiatan. Nah, tahapan kegiatan 1, tahapan kegiatan 2, tahapan kegiatan 3. Yang sini saya istilahkan saja tahapan kegiatan A, tahapan kegiatan B, C, dan seterusnya kalau masih ada. Jangan satu kegiatan satu tahapan. Namanya juga tahapan kan, jadi memang mesti ada anunya, ada apa? Ya sama dengan misalnya kita mau pakai baju, itu berpakaian. Itu berpakaian itu kegiatan, kita mau pakai baju, berpakaian. Tapi tahapannya kan ada. Tahapannya apa dulu? Mau pakai baju. Kan pakaian dalam dulu. Nah, setelah itu baru celana panjang. Dan itu baru pakai kemeja. Habis itu baru pakai kaos kaki. Habis itu baru pakai sepatu. Nah, kalau misalnya kamu habis mandi langsung pakai celana panjang, Sandi. Nanti habis itu pakai kemeja, baru dapat ingat, saya belum pakai celana dalam. Nah, itu bukan tahapan namanya. Ya, tahapan itu ada urutan-urutannya. Lama sudah pakai sepatu, kaos kaki mana? Nah, ini jangan putar-putar balik ini barang di sini. Tahapan kegiatan itu mana yang paling pertama diurutkan. Ya, urutkan ini logika saja, logika berpikir saja sampaikan pada Anda. Jangan diputar-putar ini kegiatan ini di tahapan ini. Sama halnya juga kegiatan ini berurut. Dan ini akan mewarnai kegiatan Anda sampai pada durasi waktu kegiatan 1, 2, 3, dan 4 ini. Misalnya itu 4 kegiatan yang akan Anda lalui dalam 4 minggu ke depan. Perhatikan itu ya, jangan terlalu banyak kegiatan, banyak tahapan, padahal waktunya tidak cukup. Atau jangan juga terlalu simpel kegiatannya, sementara waktunya 4 minggu, 30 hari. Jadi harus pas-pas betul. Itu untuk tahapan kegiatan. Nah, bagaimana dengan output? Ini hasilnya. Hasilnya, ya kalau tahapan itu misalnya Anda melakukan konsultasi dengan mentor, ya outputnya berarti Anda sudah bertemu dengan mentor, sudah mendapat arahan, dengan begitu. Kalau rapat, ya outputnya sudah selesai rapat, ya. Selalu jawaban output itu jawaban daripada tahapan-tahapan kegiatan. Selalu lurus ini ya, lurus A ini melahirkan 1, B ini melahirkan 1. Kemudian juga lurus ke arah kanan ini keterkaitan substansi mata pelatihan, terutama yang diulas dulu agenda 2. Nah, agenda 2 dulu ya, ada juga seorang dia kasih agenda 3 dulu. Tapi yang sebetulnya harusnya agenda 2 dulu. Agenda 2 itu akuntabilitas. Lihat, waktu tahapan kegiatan A ini, nilai dasar agenda 2 apa yang masuk? Misalnya akuntabilitas. Akuntabilitas itu masih ada lagi dalam kurung apa? Integritasnya kah, kerjasamanya kah, tanggung jawabnya kah, dilihat di situ. Ya. Dan ini sudah diajarkan kan pada WI pengampu, pada pendalaman dan penguatan agenda 2. Nah, saya tidak saya hanya memperkuat saja bahwa di sinilah gunanya dipakai itu, disampaikan oleh WI pengampu, pendalaman dan penguatan agenda 2. Sekarang dipakai di sini sekarang. Dulu mungkin melebar ke kanan dia ya, pada saat itu latihannya, tapi sekarang ke bawah. Ke bawah semua itu, akuntabilitas ke bawah, nasionalisme ke bawah, komitmen mutu ke bawah, etika ke bawah, terus. Sampai terakhir pada kegiatan 1 ditutup dia dengan keterkaitannya dengan agenda 3. Kemana ini dilihat agenda 3? Dalam hal ini pelayanan publik, WOG atau manajemen ASN. Lihatnya bukan ke tahapan kegiatan, tapi ke kegiatan. Ini mengulang juga ini ya. Pada saat WI pengampu agenda 3, pendalaman dan penguatan agenda 3, disinilah dipakai dia. Ya, di coaching ini. Jadi di kegiatan 1 itu, Anda lihat, kegiatan 1 itu terkait dengan apa di agenda 3? Terkait dengan pelayanan publik kah? Terkait dengan WOG kah?
terkait dengan manajemen ASN kah? Nah, itu pun lihat anak-anaknya. Pelayanan publik itu lihat dasar-dasar pelayanan publik yang lebih terkait dengan kegiatan 1. Begitu juga seterusnya di kegiatan 2. Kegiatan 2, lihat manajemen ASN yang mana yang terkait. Nah, kalau memang cuma pelayanan publik, ya pelayanan publik saja. Tapi yang pasti kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 ini atau kegiatan 4, pasti semua unsur di agenda 3 pasti akan terjawab semua. Pasti semua masuk. Pasti semua masuk. Kecuali Anda mungkin dulu salah penalaran. Pernah juga saya dapatkan itu yang dia terkaitkan cuma pelayanan publik dengan manajemen ASN. Mana itu ego? Tidak pernah aku pakai-pakai itu. Apa saya bilang? Kan tidak ada lintas sektor, Pak. Nah, ini pemahaman yang kerdil. Padahal lintas sektor yang dimaksud, whole of government itu yang dimaksud tidak hanya sekedar secara eksternal, tapi secara internal juga. Secara internal juga itu sebetulnya orang sudah menerapkan itu. Lintas sektor, misalnya kamu dengan bilik guru wali kelas 1 dengan wali kelas 2, itu kan tidak lintas sektor. Itu kan di dalam internal. Anda berkolaborasi, berarti sudah menerapkan apa namanya itu whole of government. Nah, begitu juga misalnya di kantor, di inspektorat, ya di bidang 1, seksi yang 1 dan seksi yang lain. Nah, kemudian kalau secara lebih luasnya adalah koordinasi lintas sektor, ya pendidikan dan kesehatan, UPT kesehatan, UPT dinas pendidikan, kantor camat, seperti itu. Kemudian nanti keterkaitannya dengan kontribusi visi misi daerah. Tadi kan sudah ada di bab 1 itu ya, visi misi daerah. Itu dilihat kaitannya dengan agenda 3. Nah, kemudian di kolom ke-7 penguatan nilai-nilai organisasi. Kalau diseandainya Anda punya nilai-nilai organisasi, silahkan dimasukkan itu. Bisa di narasi terkait dengan agenda 3 tadi itu. Tapi kalau misalnya tidak ada, belum ada nilai-nilai organisasi, dikosongkan saja. Tapi paling tidak di rencana tindak lanjut ke depan, itu masukkan kepada mentor bahwa itu perlu unit kerja kita perlu ada nilai-nilai organisasinya. Nah, kalau kita di BPSDM, nilai organisasinya namanya SIP, sinergitas, integritas, dan profesional. Kalau di puskesmas itu kalau tidak salah apa ya, senyum, salam sapara, apakah ya kayak gitu ya. Bukan visi misi lain, itu semacam moto di dalam organisasinya. Kalau ada, kalau tidak ada ya kosongkan saja. Nah, ini keterangan jumlah kegiatan tadi minimal 3, usahakan 4 ya. Ini sudah penjelasan yang saya sudah jelaskan juga tadi. Jumlah tahapan kegiatan minimal 3 ya, dengan hasil kegiatan output yang jelas, bermanfaat. Di setiap tahapan kegiatan harus ada output hasil. Nah, ini saya kira sama semua tadinya. Nah, tadi 2.3 kan 2.3. Sekarang 2.4, jadwal kegiatan. Modal kita cuma di sini saja. Minggu pertama, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Setelah itu kita ketemu lagi nanti untuk melakukan seminar laporan aktualisasi. Untuk melaporkan apa yang dibikin di minggu pertama, apa yang dibikin di minggu kedua, apa yang dibikin minggu 3, apa yang dibikin minggu keempat. Itu nanti seminar 1 bulan kemudian. Tapi seminar nanti untuk melakukan perencanaan ini, apa yang mau dibikin minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ini, itu masih akan istilahnya toh, kira-kira apa ini kegiatan dan tahapannya. Nanti kalau sudah selesai, bukan apa yang mau dilaksanakan, apa yang sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan minggu pertama, apakah sesuai dengan rencana? Minggu kedua, apakah sesuai dengan rencana? Dan seterusnya, itu nanti akan dilaporkan, ya, dilaporkan pada saat 1 bulan ke depan, setelah sudah selesai rancangan aktualisasi. Kemudian, saudara sekalian,
Ini tentu saja belum ada analisis dampak nilai bila tidak diterapkannya, ya karena memang masih ini. Kemudian menganalisis, ya saya katakan tadi ya, APKL problematika halayak ini, ataupun juga analisis ASTRID, USG, silakan saja yang mana senang pakainya, yang mana lebih, semua ini bisa, fishbone, causal map, ini apabila mencari akar masalahnya. Kemudian tidak dimasukkan struktur organisasi, ya sudah saya jelaskan tadi ya, powernya juga masih sederhana. Nah ini nanti kalau sudah laporan, sebetulnya tidak terlalu sulit ya, cuma memang karena namanya baru, mungkin Anda masih meraba-raba apa yang mau apalagi isunya itu kan mesti ketemu dulu sama mentor. Jangan kamu melangkahi kewenangan mentor, padahal dalam 1 bulan ke depan itu Anda tetap konsultasi dengan mentor. Jadi walaupun sudah ada keinginanmu, tapi tetap tawarkan ke dia, Pak, Bu, bagaimana ini isu yang ada di organisasi ini, saya ada konsep. Ini kan sudah mulai menunjukkan praktek daripada aneka itu sudah ada orang yang punya etika ya, kepada pimpinan seperti apa. Jangan menggurui pimpinan, tawarkan, tapi jangan juga dengan mentah, tangan kosong. Pak, Bu Mentor, apa yang saya mau angkat? Bukan begitu. Kamu dulu, kamu punya kepentingan. Kamu punya kepentingan itu kan sudah diajar bagaimana melihat isu-isu kontemporer itu, isu-isu yang ada di sekitar kita di organisasi itu. Kamu lebih tahu. Kemudian setelah itu tawarkan. Ini kalau menurut saya ini ada 3. Tapi kalau misalnya ada dari Bapak mentor, Ibu mentor, silakan bagaimana. Itu bagus. Orang-orang yang punya karakter itu yang kayak begitu. Ya. Jangan langsung kamu seakan mendikte, apalagi jual-jual nama coach. Ini sudah dibicarakan dengan apa coach itu nanti belakangan. Coach itu waladalinamin kalau sudah clear dengan mentormu, ya saya sudah siap untuk seni bertanya. Coach itu kan bertanya kan supaya potensimu keluar. Kadang-kadang dengan jawabanmu sendiri sebetulnya sudah tahu, rupanya ini biasa juga. Bertanya, nah, sudah menggiring Anda untuk mengeluarkan kemampuan Anda. Ya, gitu. Nanti ke depannya itu tinggal disambung ya, bab 3, bab 4 ini masih ini Bu. Masih jangan dulu ke sini konsentrasinya, ke sana dulu, ke bab 1, ke bab 2 itu. Bab 1, bab 2. Nah, ini masih ada ini ya, ini nanti belakangan ini, nih, nanti kacau pikiranmu. Ini yang saya kirim malam ini juga, setelah kau bikin itu grup WA, Coach 94 Bangkep. Sudah kirim ke saya nih, sudah ada kah? Siapa adminnya? Sudah ya? Sudah Pak. Oh iya. Siap. Saya kirim ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan deh kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, bagi yang ingin bertanya silakan raise hand. Ya. Atau sudah jadi Pak mungkin laporan mereka. Tadi itu yang angkatan berapa itu toli-toli. Jadi bayangkan Pak Rahmat, saya tunggu sudah selesai 2 kali sudah saya pertemuan, tidak ada 1 minggu saya tunggu, saya tanya terus. Begitu dong kirim kamari bab 1, dia kirim kamari itu Perlan nomor 12 tahun 2018. 12 tahun 2018. Langsung dapat tahu tuh, nah itu Perlan 12. Perlan 12, padahal saya sudah ingat kasih tahu memang itu Perlan 12 itu sudah almarhum. Sudah almarhum itu. Gitu. Ayo teman-teman. Nah, ada Pak Brian, silakan Pak Brian. Brian, silakan Brian. Terima kasih kesempatan bertanya.
Yang menjadi pertanyaan saya Pak, ini dalam rencana aktualisasi di sini kita menggunakan huruf Tansio normal atau kalibri, dan kemudian ukuran hurufnya Pak, ukuran berapa Pak? Oh, ya ada standar itu deh. Huruf itu biar kau tulis tangan juga boleh, cuma tidak banyak begitu. Tidak, bukan kayak begitu, ruas kiri ruas kanan apa semua. Yang jelas kalau menulis itu bersenilah, berseni kiri kanannya, jangan sampai kalau sudah mau dicetak kalau banyak tinggal berapa senti itu biasa saya lihat berseni. Waktu kamu kuliah S1 itu kan jelas-jelas memang diajar itu membuat makalah yang bagus, yang rapi. Tidak ada kalau tulisan apa tipe apa tulisannya tidak ada, tidak pernah ditentukan yang begitu deh. Nah, itu saya sudah kirim itu ya. Coba cek dulu. Sudah ada di tangan masing-masing itu bahan yang tadi itu. Coba cek sudah sampai kah? Sudah diterima? Ya, sudah Pak. Silakan. Masih ada lagi yang mau bertanya? Saya mau cek dulu. Apakah kalian ini sudah pernah bincang-bincang sama mentor, paling tidak waktu latihan, pembimbingan, pendalaman dan penguatan agenda 2, agenda 3, saya yakin itu WI-nya sudah menggiring Anda. Kalau latihannya kalau boleh so pakai memang itu rancangan aktualisasi kalau sudah clear dengan mentornya. Kalau saya biasa begitu, saya biasa mengampu agenda 2, pendalaman agenda 2, pendalaman agenda 3 di luar ini ya sebagai coach. Saya sudah arahkan itu kalau mau latihannya pakai memang supaya curi star kamu. Jadi di pelatihan itu kita sudah didiskusikan bahan dia. Jadi dia sudah untung 2 langkah, Tentu Anda ini pasti sudah mulai sudah waktu pelatihan kemarin itu sudah ada yang siapa yang raise hand tadi itu? Ya. Rahmi, Laga Rahmi. Nanti Francisca. Setelah itu. Silakan. Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya soal isu, Pak. Kebetulan formasi saya itu auditor, Pak. Tetapi sampai saat ini, ya. Suara deh, putus-putus. Rahmi. Begini Pak, saya ingin bertanya soal ini, memilih ISO. Kebetulan formasi saya itu sebagai auditor di inspektorat. Tetapi sampai saat ini tugas-tugas yang saya lakukan itu masih tentang masih di sekretariat Pak, sebagai analis tindak lanjut temuan. Nah, isu yang saya ambil ini apakah harus sesuai dengan formasi saya ataukah boleh yang sesuai dengan tugas fungsi saya saat ini Pak? Gini nih. Yang jelas jabatan kamu kan jabatan fungsional kan auditor kan, ya. Lambat dan cepat pasti kau ke sana, ya kan? Lambat dan cepat pasti kau ke sana. Bagusnya sih kamu nanti bincang sama mentormu. Kamu di sekretariat itu paling cuma mampir sebentar, ya, mampir sebentar saja. Dan setelah itu sebagai fungsional sudah, bukan staf. Kamu itu bukan staf teknis usul, tapi memang direkrut untuk auditor bagi pemeriksa. Nah, kalau saya sih sarankan lebih baik sudah terkait dengan tusimu sebagai auditor, karena lambat dan cepat pasti kau ke sana. Tapi itu tetap tanya sama mentormu, ya, tanya sama mentor yang mana mau dipakai itu, mentor yang masih di sekretariat atau mentor yang ada di sana di fungsional auditor itu. Nah, paling tidak kamu sudah harus merencanakan isu-isunya itu.
Jangan nanti pada saat menghadap sama mentor, kamu serba nol, harus ada mengantar sedikit, mengantar. Kalau saya di sekretariat masih dipasung di situ, itu sudah ada 3 isu kau tawarkan di situ di sekretariat itu. Tapi kalau misalnya di fungsional juga sudah ada 3 isu kau tawarkan, kan gitu. Jadi kita tidak kelabakan terus. Jadi mentor itu, atasan itu kalau punya anak buah kayak gitu itu enak. Selalu dia sudah bawa beberapa alternatif. Jadi pimpinan itu tinggal ketuk palu. Jadi bukan membawa bahan mentah betul-betul mentah. Disuruh berpikir lagi, wah itu membutuhkan waktu lama sekali itu kalau begitu deh. Tapi tetap yang menentukan mentor itu. Kalau saya cuma pertimbangkan itu kemungkinan sih kalau saya kepala Bawasdas itu paling saya giring kau, kenapa kau kan cuma persoalan waktu. Setelah juga kau tetap fungsional juga, auditor kau. Ambil saja tusi-tusi itu isu-isu yang terkait dengan kepengawasan di sana, pemeriksaan. Begitu Rami ya. Baik, Pak. Terima kasih. Siapa tadi? Margaret siapa? Setelah Francisca, Francisca silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini tadi di tabelnya di situ ada visi misi daerah. Kalau saya sempat lihat tadi. Ya. Yang maksudnya itu gimana ya untuk bisa mengisi visi misi daerah? Apakah secara umum pemerintah? Ini visi misi kan ada di visi misi bupati terpilih ya, pasangan terpilih, Banggai Kepulauan yang terpilih. Jangan yang masih visi lama. Jadi apa visinya, apa misinya, itu diambil bulat-bulat itu. Visi misi paket bupati, wakil bupati yang terpilih, itu yang dimaksudkan itu. Bukan visi misinya kepala dinas pendidikan, dinas kesehatan, puskesmas, bukan seperti itu. Bupati, jadi sama semua. Jadi visi misi ini masih sama semua ini. Karena Pemda yang punya. Paham ya? Francisca? Baik Pak, terima kasih. Ya. Ya, karena ini pertemuan awal memang belum itu masih, tapi saya sudah curi start ini karena saya pikir kalau coaching agenda itu memang cuma singkat seperti itu tadi. Karena memang di awal itu memang Anda sudah tahu kan keterkaitan agenda 1, agenda 2, agenda 3. Yang paling nampak ini agenda 2, agenda 3. Kalau agenda 2 dia tersurat sekali dia. Agenda 2, agenda 3 tersurat di bab 2. Di sini. Ini bab 2 ini agenda 2, agenda 3 ini. Agenda 2, agenda 3. Ini 2.1 agenda 2. 2.2 agenda 3. Nah, sekarang di mana itu agenda 1? Agenda 1 itu ada di mana-mana. Kan tadi itu di sini. Nah, ini kan dia ada di lingkaran dia. Agenda 1 ada di lingkaran. Ada tersuratnya juga, ada tersiratnya. Di bab 1 dia ada. Jadi ketika Anda punya kepekaan terhadap masalah, itu berarti kau sudah menerapkan yang namanya isu-isu kontemporer. Tidak punya ketegaan, tidak tega melihat kantornya punya masalah. Nah, gitu kan? Itu ketika kamu datang ke kantor begitu cepat on time, itu juga sudah penerapan daripada agenda 1 itu. Tapi secara khusus mau ditulis sama dengan di sini, itu tidak ada dia. Ya, tidak ada. Dia tidak ada di agenda 1 di sini, tidak ada. Tapi dia ada di mana-mana, ada di mana-mana. Contohnya saja itu tadi kita menuangkan isu-isu kontemporer ya, isu-isu masalah-masalah, punya kepekaan di dalam organisasi terhadap persoalan-persoalan yang ada dan tidak mau melihat masyarakatnya seperti itu. Itu kan tugas kita. Itu sudah ada kepekaan, ada rasa bela negara. Tidak seperti dulu ya, bela negara itu selalu pikiran kita
pikul senjata berperang. Kalau kondisi sekarang ini tidak seperti itu. Pengertian kita yang paling kecil, yang paling sederhana tadi itu tidak mau melihat organisasi kita, tidak mau melihat masyarakat kita melarat. Padahal itu tugas kita, itu tugas saya, tugas Anda semua. Kasihan anak-anak terpencil itu gimana itu, tidak punya pendidikan. Masa depannya seperti apa? Masa kita biarkan? Nah, itu sudah penerapan daripada wawasan bela negara, ya, cinta tanah air, seperti itu. Nah, silakan kalau masih ada lagi. Masih ada. Yang sudah bincang-bincang dengan mentor siapa? Siapa yang sudah ketemu, sudah coba saya pilih satu-satu. Margaret sudah bicara dengan mentor tentang isu. Margaret. Begini Pak, kemarin sama hubungi mentor via WA, tapi belum ada jawaban, cuma sama ngajukan isu. Sudah dihubungi dengan WA? Iya, via WA, tapi belum ada balasan Pak. Tapi saya sudah mengajukan 3 isu sama mentor. Bagus, saya suka itu. Saya suka. PNS ASN yang seperti itu saya suka. Putu, Widi, seperti apa gambarannya? Saya sudah menghubungi mentor, Pak, cuma belum direspon juga karena di sana memang melalui via telepon biasa, Pak, karena memang mentor saya jarang pakai WA, Pak, dipakai anaknya katanya HP-nya, begitu kalau sudah di rumah. Sudah lumayan tua sih mentor saya, jadi mungkin sebelum rancangan saya akan tua umur berapa? Saya 3 umur tahun 68. lagi pensiun, Pak. Pensiun paling 58, saya 64. Memang kalau masalah handphone jarang pegang beliau, Pak. Jadi nanti saya sebelum rancangan aktualisasi saya ke sana langsung, Pak. Iya, oke. Kemudian oke, Putu ya. Nawas. Siapa ini? Bukan apa? Marta Tilova. Marta. Silakan Marta. Marta. Dengar saya? Nilu? Iya, Pak. Ya. Kalau saya, Pak, saya sudah sempat hubungi mentor, sudah menawarkan 3 isu juga. Dan saya mentor sudah ada 1 yang dia mau ini, Pak. Cuman masih, dia bilang nanti kalau ada lagi dari coach, baru nanti disampaikan ulang sama dia, begitu, Pak. Tidak ada. Kalau dari saya tidak ada. Saya hanya menerima apa yang disampaikan mentor. Itu yang kita garap sama-sama. Gitu. Iya, Pak. Iya, nanti disampaikan ulang sama mentor, Pak. Ini kan teknis deh, teknis. Teknis itu betul-betul yang tahu itu hanya kamu dengan mentormu. Iya, Pak. Sandi? Saya, Pak, sudah sebelum ini saya sudah hubungi beliau, Pak. Cuman dia bilang nanti lebih bagusnya nanti datang ke sekolah, Pak, karena jaringan di Palam kan tidak bagus, Pak. Di tempat saya itu, tempat sekolah. Ya. Sri Wahyuningsi. Iya, Pak. Bagaimana? Dapat dengar lagi putus-putus. Di satu sekolah itu ada yang sekolahnya, Pak. Dengar lagi putus-putus. Tapi belum ada
Oke. Erlina. Ya, Pak, sudah saya hubungi beliau, cuman rencana kalau 1-2 hari ini ada kesempatan saya pulang dulu di tempat tugas karena berhubung saya disalahkan Pak karena jaringan di sana kurang stabil dan listriknya tidak 24 jam. Jadi rencana 1-2 hari sudah hubungi beberapa isu, cuman isunya saya baru 2 Pak. Nanti kalau ketemu langsung mau tambah 1 isu, apakah bagaimana mentor menyetujui atau bagaimana, nanti saya ketemu langsung, tapi sudah saya hubungi Pak. Ya, yang jelas ini kan pertemuan pertama tanggal 15 ya. Kemudian nanti pertemuan kedua kita 3 hari ke depan, hari Senin. Hari Senin itu ini mau kita orang minta tolong lagi sama Pak Rahmat ini. Kalau bisa malam seperti ini lagi Bapak. Boleh, Pak. Malam seperti itu hari Senin karena saya sendiri saja itu ke siang itu jam 9 sampai jam 10.30 itu. Cuma saya sendiri juga lebih baik malam saja kayak begini. Nah, saya harap pertemuan 3 hari ke depan semua sudah clear dengan mentor. Saya harap sudah clear semua dengan mentor. Anda sudah japri ke saya. Sudah japri kalau perlu sudah dengan tabel rancangan tadi itu. Kalau saya ini orangnya biar umur 60 begini cepat sekali saya. Saya tidak suka. Saya kejar tahu itu. Saya tanya-tanya terus itu. Saya tanya-tanya bagaimana perkembangan apa begini. Dan saya tidak pernah mengabaikan kamu punya pertanyaan lewat WA, lewat SMS. Pasti saya balas, pasti saya jawab. Ya, kau miss call saja. Kalau tidak ada pulsa, saya telepon kamu. Kalau ada kesulitan. Benar ini saya. Ya, karena nanti saya malu. Pada saat nanti seminar rancangan saya malu. Kamu tidak menguasai. Ternyata kamu tidak menguasai. Nah, tapi mudah-mudahan dengan sistem sekarang ini dengan pendalaman dan penguatan agenda 1, pendalaman penguatan agenda 2, pendalaman penguatan agenda 3, seharusnya coach itu sudah enak. Mengcoaching itu sudah enak karena sudah diantar semua dari sana. Ini pola-pola baru sekarang ini bagus sekali ini, mempermudah. Tapi kalau kita juga pandang enteng waktu, karena saya sudah hitung ini, Rabu 3 November itu, Rabu 3 November, jadi 2 minggu dari sekarang ini, itu jangkanya kita sudah seminar rancangan. Memang lama, 14 hari itu lama, apalagi kali 60, kali 12 jam, kali 60 menit, kali 60 detik, lama itu, ribu-ribu detik itu. Tapi kalau foya waktu kajar dengan mentor terus kamu, mentor di dapur, kamu di teras, tidak pernah ketemu, padahal sekarang teknologi komunikasi canggih, bisa di WA, bisa di telepon, bisa di apa. Gunakan semua. Terakhir ya, pergi berenang kalau dia di pulau, berenang ke sana, Badayung, ketemu dia. Pastikan, jangan pulang kalau tidak clear. Setelah sudah clear, baru ketemu saya. Jadi saya juga tidak melangkahi kewenangan mentor, supaya nanti pada saat seminar rancangan itu, dia pasang badan di sana. Dia pasang badan, ini barang dia tahu. Apalagi 1 bulan kemudian itu, dia yang bimbing kamu. Dia yang arahkan. Jadi secara psikologis, dia tidak tersinggung. Gitu. Ya. Bahkan ada yang tanya sama saya, Pak, 3 saya punya isu, Pak. Dia tolak semua. Terus baru dia punya mau yang mau diiko. Saya bilang ikut maunya. Nah itu. Saya bilang ikut maunya. Yang di mana itu lalu itu? Ini sementara saya bimbing. Setelah saya pelajari, ternyata betul. Mentornya yang betul itu. Saya pelajari, ini pintar sekali mentormu itu. Dan secara psikologis, orang-orang yang kayak begitu, pasang badan dia itu, kau tepis, kau punya pilihan 3, dia punya yang diambil. Itu. Nah, nanti setelah itu, itulah diulas di lembaran pertama, latar belakang itu, kondisi saat ini, masalahnya yang ada kau hadapi, dengan keinginan yang kau harapkan ke depan, baru poin berikutnya, baru mulai ditapis. Baru ditapis, seakan-akan ini barang juga ada ilmiahnya. Bahwa ini isu ini tidak jatuh dari plafon, tidak jatuh dari pohon kelapa. Ya.
tetap dia melalui 3 isu yang ada di sekitar kita, di lingkungan kerja kita, tapi melalui analisis aktualnya, kelayakannya yang biasa disebut dengan APKL, di USG, melalui pendekatan skala Likert, dia dibuatlah, diikuti semua mekanismenya sampai dapat isu utama. Itu. Jadi kalau sudah dapat isu utama dari mentor, silakan cari lagi isu yang lain. Isu yang lain jangan kamu bilang pelengkap penderita, bukan. Kalau saya itu tetap saya harus bawa, kalau saya tetap pembimbingmu, sampai di 1 bulan ke depan, saya minta itu isu-isu pendamping itu lakukan ditindaklanjuti. Jadi isu yang tidak terpilih itu saya minta itu ditindaklanjuti. Nah, gitu. Itu kalau memang orang bertanggung jawab secara moral harus Anda tetap ada kerja. Nah, kan nanti setelah ini kita masih ada pegangan kita. 1 bulan ke depan kita masih ketemu kan. Nah, tapi setelah itu kamu sudah lulus, kapan lagi mau ketemu? Tidak ada lagi. Nah, kalau seandainya misalnya Anda pulanglah ke tempat kerjanya di sekolah, di puskesmas, ini tidak bermanfaat, berarti kalau Tukul Arwana bilang kembali ke laptop. Jadi kembali semula. Jadi tidak berbekas ini, sama dengan menyiram air di pasir, ya, sama dengan menggarami laut. Semua sia-sia saja. Padahal di sini harus merubah mindset, pola pikir kita. Bagaimana kita sebagai pelayan publik ini masuk ini pembentukan karakter sebetulnya. Tidak semudah itu memang, tapi mudah-mudahan ada bekasnya, ada yang bisa ditanamkan pada Anda semua, dan itu membuat begitulah kira-kira ke depannya ini orang Indonesia, ASN-nya seperti ini, seperti Anda semua. Seperti itulah. Yang bisa membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Negara maju itu ASN-nya luar biasa mereka. PNS-nya seperti kita ini, kalau di sana negara maju luar biasa. Sedikit saja jumlahnya itu, tapi luar biasa. Satu mereka mungkin setara dengan mungkin 20 kepala kita. Apalagi semua berbasis IT ya. Nah, kita juga akan mengarah ke sana. Sudah berbasis pemerintahan yang e-government, semua berbasis elektronik. Nah, ada semua lah. Tapi kembali lagi saya katakan, biar pintar, biar cerdas, tapi kalau tidak berakhlak, tidak bermoral, buat apa juga? Banyak orang pintar, barangnya cerdas, tapi tidak bermoral, tidak berakhlak. Setuju toh kalau saya katakan seperti itu, ya? Buktinya lihat saja di televisi itu, ya pakai baju rompi itu, rompi warna orange. Kalau lihat pendidikannya, apanya yang kurang? Ya, bahkan ada yang sampai guru besar kan, tapi masih juga bisa tersentuh hati mereka untuk berbuat hal-hal yang tidak. Ya seperti sudah sering Anda diskusikan di akuntabilitas nasionalisme, apalagi materi anti korupsi. Rupa-rupa kan kasus dikasih diskusinya apa segala gitu. Silakan, masih ada yang mau dipertanyakan di awal ini atau tadi yang saya kirim sudah dibaca-baca, boleh, sudah bisa nyambung itu. Apa yang masih sulit di situ? Yang berikutnya itu nanti setelah jalan ini di lapangan sampai pada bab 1, bab 2, kemudian kita seminarkan ini nanti ini. Sementara jalan itu kita masuk, kita diskusi lagi, kita diskusi. Boleh juga kalau mau saja ada yang dari Banggai Laut itu angkatan berapa Pak, bagaimana kalau Pak yang jam-jaman itu? Iya boleh. 3 kali saya pokoknya keluar masuk orang bikin Pak, maaf keluar dulu Pak, paling ini gratis ini 45 menit. Saya ikut juga mau kasih senang DP hati, karena saya juga mempraktekkan konsep pelayanan prima. Saya sebagai pelayan publik kan, publik saya Anda 10 orang. Bagaimana ujung-ujungnya itu Anda bisa puas?
kendati saya itu mengalah. Saya sudah tidak lihat saya punya usia, saya capek dulu sampai sore, sampai malam. Tapi demi apa? Demi kepuasan. Nah, itu kan itu sudah mulai mencontohkan yang namanya pelayanan publik yang prima. Nah, sama dengan kalian nanti. Bagaimana pelayanan publik sebagai guru, sebagai auditor, sebagai pelayan kesehatan. Nah, seperti itulah kira-kira siapa yang Anda hadapi di depan publiknya masing-masing. Selalu robah pikiranmu ya, bagaimana orangnya tuh puas, senang. Kalau perlu datang lagi, gitu. Oke. Masih ada 10 menit ini. Cukup jelaskah yang saya sampaikan? Dari awal sampai dengan terakhir ini. Adik-adik, gimana? Cukup jelas? Ayo, Bapak Ibu semuanya. Masih ada waktu efektif 5 menitan lah sebelum Pak Abu akan memberikan pesan bagaimana kita masih ketemu di hari Senin nanti ya Pak ya. Kita Senin malam. Kembali ya, Senin malam. Senin malam, tapi saya harap sudah clear dengan Betul, mentor Pak. ya. Supaya kita sudah mulai pembimbingan di sana, sudah pembimbingan penulisan rancangan aktualisasi. Penulisan sudah. Itu. Ya, saya kira sudah bisa ini Pak Rahmat. Ya, betul. Sudah cukup sudah. Oke, terima kasih Pak Abu. Tapi yang jelas Pak Abu, kalau saya pesan pastikan selalu mengikuti bimbingan ya Pak Abu ya. Iya. Jangan tiba-tiba ikut ujian, Pak Abu nggak tahu kapan kalian bimbingan, bahaya itu. Ya, jadi ketika ada penjadwalan asinkronus bimbingan, harap kalian hadir dan aktif untuk komunikasi dengan Pak Abu. Jadi kalian begitu ditawari bertanya, itu kalian yang rugi sendiri kok. Nggak menjelaskan, gitu ya Pak ya. Karena nanti kalian dihadapkan dengan penguji yang ya cukup kompleks nanti pertanyaannya, dan Pak Abu seandainya paham kalian betul-betul komunikasi, pasti akan membackup dari belakang. Itu fungsinya coach bagi kalian. Oke ya teman-teman ya, jadi pastikan besok kalian lebih aktif. Nggak usah menunggu Pak Abu bertanya, ada yang mau bertanya nggak? Habiskan ilmu Pak Abu. Ini Pak Abu ini mantan kepala dinas nih, UMKM nih. Kalau inovasi aja, wah, lihat tuh rumah coklat kalau yang kalian itu buah karya dari Pak Abu Bakar. Oke, Pak Abu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan teman-teman angkatan 94 kelompok 1 ini. Untuk malam ini akan kita cukupkan. Sekian. Jadi tolong dipelajari dulu draft rancangan proposal, kemudian tetapkan dengan mentornya, isunya apa, kemudian ketemu di hari Senin malam itu sudah lebih siap. Ya, jadi, udah lebih mengkerucut lah. Betul. Karena sebenarnya fasilitator kalian ini pasti siap, tapi kalau saya bikin tidak siap kalau saya sebagai peserta. Ya Pak Abu ya. Karena kita harus berikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Aktifkanlah ruangan ini. Jadi kalau kalian sendiri yang akan nanti hadap, sehingga Pak Abu nanti bisa membackup kalian dari belakang ketika kalian nanti pelaksanaan ujian. Oke, terima kasih Pak Abu sudah meluangkan waktu, sudah cukup malam mungkin seperti ini Pak. Ini yang dibilang demo integrasi ya Pak Abu ya. Demonstrasi integrasi 64 tahun Bapak Ibu. Bayangkan tuh. Saya mau nutup mata dikit, malu saya, Pak Abu masih segar banget. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Abu Bakar dan mewakili teman-teman. Terima kasih dan silakan melanjutkan, mungkin bisa istirahat karena pasti besok masih ada kelas nih Pak Abu. Oh iya. Ya. Angkatan lain. Terima kasih sekali lagi Pak. Saya mewakili teman-teman menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Dan sebelum kita akhiri pertemuan malam ini,
Kita tutup dengan doa lagi Pak ya. Ya. Boleh Pak Abu ya? Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa mudah-mudahan malam ini bisa membuka keran kalian awal menulis rancangan aktualisasi kalian. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Abu. Sekali lagi terima kasih dan ruangan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.